Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada sebuah berita yang mengejutkan sekali dari Fajar Sulsel. Dia dalam judulnya, Sahabat FBI deklarasikan Firly Bahuri maju Capres 2024. Ex mantan penyidik KPK Harun Masiku aja enggak ketangkap. Ini sangat lucu sekali begitu kan, ketika ada deklarasi sahabat Firly untuk Capres di 2024 dan bahkan berbagai hal yang dilakukan yang menjadi spekulasi hari ini di masyarakat bahwa ada penjegalan terhadap Anies Baswedan, terus kemudian ada manuver dari Firly dari apa yang disampaikan oleh wawancara di Tempo, dan bahkan deklarasi Firly sekarang ini lagi ramai begitu, dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, Kasafa, sosok Irjen Firly Bahuri menjadi satu-satunya calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 dari Kepolisian RI yang namanya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dan bahkan dukung Firly Bahuri Ketua KPK, ambang batas calon presiden, gubernur atau kepala daerah harus 0% agar muncul kepemimpinan terbaik di semua level. Dan bahkan saya mendukung Firly maju jadi calon presiden. Dia memang lebih cocok jadi politisi daripada jadi ketua KPK. Ini lagi banyak banner Firly Bahuri untuk maju di Pilpres 2024. Mari kita analisis bersama-sama nanti ya, karena ini menyangkut tentang berbagai hal. Terus kemudian sejak Kapolri Jenderal Tito ajukan bawahannya Irjen Firly Bahuri sebagai calon pimpinan KPK, sudah terlihat tanda-tanda perlemahan KPK. Pengajuan yang janggal dan pastinya sepengetahuan Presiden Jokowi sudah terasa nuansa KPK yang harusnya independen akan dibawa kendali Kapolri. Langkah KPK menyerahkan penyidik kasus dugaan suap Bupati Nganjuk ini dari Tempo juga. Nggak tahu buktinya nyol. KPK Firly bukan satu orang nyol. Timnya cuma nafsu ya Firly doang atas suruhan juga. Betul apa kata Andi Arief, sakit ya Anies deklarasikan calon presiden RI. Ini yang kemudian manuver Firly menjegal Anies Baswedan. Jangan-jangan mungkin Firly dideklarasikan itu tidak tahu terhadap relawannya siapa, tapi banyak yang mendeklarasikan Firly Bahuri untuk maju calon presiden begitu. Dan sekarang publik bisa membaca seperti apa Firly Bahuri begitu. Dan bahkan dalam beritanya seperti ini. Sahabat FBI deklarasi Firly Bahuri maju Capres 2024, ex mantan penyidik KPK Harun Masiku aja nggak ketangkap. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, dorongan pencapresan Ketua KPK Firly Bahuri kembali menguat setelah sahabat Firly Bahuri for Indonesia atau FBI Semarang mendeklarasikan untuk maju di Pilpres 2024 pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Dorongan warga ini dilakukan sebagai bentuk apresiasinya terhadap pimpinan KPK setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditetapkan sebagai tersangka. Dan bahkan terima kasih Pak Firly, KPK berani tangkap Hakim Agung. Berantas mafia hukum, tolong Pak jadi presiden ini agar Indonesia bersih. Wow. Tapi kalau melihat dari manuver dari Anies Baswedan yang kemarin dan juga ada penjegalan dari KPK, bahwa apa yang disampaikan Tempo apakah benar atau tidak begitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan Anies dicegal kemudian dirinya ingin mencalon presiden. Bisa jadi seperti itu begitu. Dan bahkan menanggapi hal itu, ex-ketua WP KPK Yudo Purnomo meminta para sahabat FPI untuk mencari tahu lebih jauh kondisi KPK di bawah kepemimpinan mantan kepala kepolisian daerah Sumatera itu. Belum lagi pelanggaran etik naik helikopter oleh Firly hingga politisi PDIP Perjuangan Harun Masiku yang sudah lebih 2 tahun jadi buronan tak juga berhasil ditangkap. Ini kritikan kepada Firly Bahuri begitu. Jangan hanya jadi manuver menjegal siapapun yang menjadi elektabilitas tinggi di Indonesia, apalagi Anies Baswedan begitu. Ya, ini lebih fokus ke buronan KPK aja begitu, seperti Harun Masiku begitu. Bahkan ini yang pengen Firly Bahuri jadi presiden. Cari tahu dulu gimana KPK di bawah Firly. Beberapa survei kepercayaan masyarakat ke KPK menurun. Pernah langgar etik naik heli. Harun Masiku aja nggak ketangkap. Biar fokus kerja aja sampai Desember 2023. Setelah itu terserah.
Di sisi lain dia menyebut mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri ini pernah meminta agar dia tak diganggu dengan isu pencapresan. Bahkan Firly pernah bilang enggak mau diganggu isu pencapresan. Apa enggak didengar sama pendukungnya, kok ramai lagi sekarang dukung. Gimana nanti jadi presiden, bisa jadi enggak didengar orang. Dan bahkan dia pun mengaku menunggu respon Firly Bahuri selanjutnya atas dukungan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan namanya itu. Dan inilah yang kemudian saya tidak tahu siapa yang mendeklarasikan ini, tapi begitu banyak di Twitter bahwa banner-banner Firly Bahuri untuk menjadi calon presiden di 2024. Bahkan belum ada tanggapan resmi dari Firly, mungkin dari simpatisan dari Firly yang mendeklarasikan itu. Lah, yang dianggap Firly sukses karena menangkap hakim dari MA begitu, dari kemarin yang ditangkap karena suap. Karena itu yang diapresiasi sekali begitu. Karena kalau kita melihat problem sekarang korupsi seperti Harun Masiku sampai hari ini belum ketangkap kok, hampir 2 tahun. Ini adalah tugas Firly begitu. Kalau Pak Firly bisa menangkap Harun Masiku, itu bisa diapresiasi sekali oleh masyarakat. Bahkan citra KPK hari ini itu sangat turun sekali begitu. Dan bahkan komentar-komentar berita yang lain seperti ini. Ini komentar-komentar dari yang lain. Spanduk dukungan masyarakat minta Firly Bahuri maju di Pilpres 2024 bertebaran di Banten. Wow, di Banten ini nih. Masyarakat Banten mendesak tokoh anti korupsi maju di Pilpres 2024. Dukungan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri maju pemilihan Presiden 2024 mendatang kian menggema dari berbagai daerah. Salah satunya yakni dari masyarakat Banten memasang spanduk berbagai titik wilayah keramaian di Banten. Di antaranya yaitu di kawasan Makam Pahlawan, Rangkas Bitung, Lebak, Alun-Alun, Pandeglang, Palima Serang, dan di Marak Cilegon. Kami butuh pemimpin tegas dan berani memberantas korupsi. Demikian tulisan salah satu spanduk yang berpasang di Cilegon lengkap dengan foto Firly Bahuri. Wow, banyak sekali nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 5. Dan bahkan pemasangan spanduk atas Sutisna mengatakan pemasangan spanduk tersebut sebagai bentuk aspirasi sekaligus apresiasi dari masyarakat Banten terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Banten telah banyak berbenah dan berubah saat ini karena pemberantasan korupsi berjalan. Dari sana kami berpikir bahwa negeri ini memang butuh pemimpin yang tegas dan berani. Pemimpin yang menjadi tokoh anti korupsi, dan kita tahu saat ini Pak Firly adalah orangnya, kata Atang saat dikonfirmasi media. Dan bahkan Atang menambahkan bahwa pemasangan spanduk dukungan tersebut murni dilakukan dengan tujuan agar para tokoh politik tahu dan sadar bahwa masyarakat mempunyai aspirasi dan harapan besar agar pemilu 2024 dapat melahirkan pemimpin yang galak dan pada korupsi dan fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, di tempat terpisah warga Pandeglang yaitu memasang spanduk, Ili Sedeli mengaku mengagumi sosok Firly yang konsisten dan tegas di tengah berbagai tudingan miring namun tetap berani memberantas korupsi. Itu kalau saya melihat dari apa yang dilakukan ini bahwa seakan-akan ini lucu begitu. Kesuksesan Firly Bahuri ya hanya memang menangkap korupsi kemarin dari MA itu, apakah itu sebuah prestasi begitu? Ya, walaupun apresiasi adalah untuk tapi yang lebih parahnya lagi adalah manuver Firly Bahuri dalam bahasa Tempo kemarin atas siasat penjagalan Anies Baswedan. Ini yang menjadi kendala besar kepada Firly Bahuri begitu. Sampai hari ini belum ada secara resmi Firly mengumumkan bahwa apa yang disampaikan Tempo itu benar atau tidak begitu. Dan inilah kekonsistenan harus benar-benar dilakukan. Tidak hanya beberapa orang masyarakat boleh mengapresiasi siapapun, tapi kita lihat bahwa jejak rekam dari Firly Bahuri itu sendiri begitu. Dan bahkan sekarang itu banyak Anies Baswedan sudah dideklarasi Partai Nasdem, banyak yang di luar sana digoreng habis-habisan saking paniknya. Bahkan ada yang mengatasnamakan FBI untuk mendeklarasikan Firly Bahuri Capres 2024. Ini kan lucu sekali begitu kan. Memang tidak ada lain anak bangsa yang lebih prestasi daripada Firly dan sebagainya. Masih banyak yang lain.
Kenapa masyarakat masih masih mendeklarasikan itu? Ya memang kita berada di demokrasi, tapi setidaknya kita harus berpikir jernih bahwa dampak dan positif dari negara kita harus cari pemimpin yang membangun bangsa, bukan kepentingan oligarki itu. Dan bahkan mari kita baca komentar dari netizen di Twitter. Ini bertebaran di mana-mana begitu. Dalam kesempatan Firly datang ke daerah untuk meresmikan pendirian LSM bukan atas tujuan dinas resmi KPK. Setelah muncul spanduk-spanduk tanya kenapa, Firly memang cocoknya bukan ketua KPK tapi jadi presiden. Ayo dukung Firly. Konon ada upaya menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka akan dilakukan sebelum Anies dideklarasikan sebagai calon presiden oleh sejumlah partai politik. Firly jongos oligarki. Ini dari Dayat Pondok 1. Dan bahkan pengamat, calon presiden 2004 harus memiliki keberanian seperti Bahuri. Wow. Ini cukup lucu sekali ya kalau kita melihat berita-berita seperti ini. Begitu ini. Beberapa elemen masyarakat mulai bermunculan untuk mendukung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Ini hashtagnya banyak sekali dan bahkan dukungannya ini. Pilpres 2024, dukungan Firly Bahuri juga mengalir ke Bekasi. Dari Bekasi, nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri semakin sering dibicarakan di lantai bursa calon presiden. Salah satunya ini. Semangat baru KPK, deklarasi sahabat FPI Bekasi mendukung dan mendorong Bapak Firly Bahuri jadi Presiden RI 1. Ini kan lucu sekali ya kalau menurut saya pribadi dukungan-dukungan seperti ini, karena memang apa prestasi Firly begitu kan. Masih banyak kepala-kepala daerah yang punya integritas yang luar biasa dan prestasi luar biasa begitu. Dan bahkan di sini manuver Firly kemungkinan pesanan istana atau yang lain, tidak ingin Anies maju calon presiden karena peluang besar. Ini Firly Bahuri, semua pertanyaan KPK kepada calon anggota KPK sesuai arahan presiden. Wow. Bakal calon presiden, Ketua KPK Firly Bahuri dorong mahasiswa UNER lakukan ini. Wow, luar biasa ini deklarasinya. Tegas tangkap koruptor, Firly diminta maju jadi presiden. Wow, hanya tegas. Lucu sekali masyarakat ini. Padahal ada beberapa orang, jangan-jangan begitu kan. Bahkan ada ibu-ibu juga ini, ada ibu-ibu yang mendeklarasikan Firly. Mungkin satu keluarga atau apa, saya tidak tahu ini. Dan bahkan ekspresi duka cita yang aneh, biar lebih jelas tambah caption. Presiden Joko Widodo akan mengajukan ke DPR. Wow, luar biasa. Ini beritanya. Pengamat calon presiden 2021 harus memiliki keberanian seperti Firly Bahuri. Wow. Ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly baru cocok dijadikan sebagai presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Firly memiliki kriteria calon pemimpin yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, yakni mampu memberantas korupsi. Direktur Eksekutif Media Survei Indonesia Median Rico Marbun menuturkan calon presiden 2024 harus memiliki model kepemimpinan dan keberanian seperti Firly Bahuri. Wow, mulai ada pesanan nih. Menurutnya, sosok Firly Bahuri diperlakukan di Indonesia lantaran praktek korupsi di Indonesia menjamur dan susah untuk dihilangkan. Untuk itu, jika Firly menjadi calon presiden, harap mampu memberantas korupsi di Indonesia. Di era kepemimpinan Firly Bahuri, KPK mampu meningkatkan indeks perilaku anti korupsi. Rilis Badan Pusat Statistik BPS terbaru mengungkapkan EPAK 2000 mencapai 3.903. Saya cuma memberikan analisa kepada siapapun yang menganalisa ini ya, baik survei manapun ya. Saya beri tantangan, ketika Pak Firly bisa menangkap Harun Masiku sampai akhir 2003 masa jabatan Firly Bahuri, saya akan dukung Firly Bahuri. Kalau dia memang benar menangkap Harun Masiku, berani nggak menangkap itu, mencari itu begitu. Kalau tidak berani dan mencari itu, lebih baik ya ngapain kita harus menjadi calon presiden, bahkan relawan-relawannya juga mendeklarasikan itu begitu. Dan saya tantangan itu sampaikan. Kalau Pak Firly bisa menangkap Harun Masiku, saya pertama kali yang akan memilih Pak Firly. Karena sekarang itu fokusnya kepada korupsi.
Jangan-jangan hanya menangkap MA yang kena OTT dan sebagainya dianggap prestasi begitu. Itu bukan prestasi secara infrastruktur begitu. Tapi ya menurut saya banyak yang sebelumnya juga ketua KPK menangkap OTT besar-besaran begitu kan. Kesimpulan saya adalah hanya satu, bahwa siapapun anak bangsa yang punya prestasi luar biasa, saya memberikan apresiasi, kita dukung bersama-sama begitu. Tetapi kalau hanya ada kepentingan dan oligarki dan monover terhadap satu calon sama yang lain, seperti Anies Baswedan begitu, terus kemudian koran Tempo juga memberikan penjelasan dari medianya kemarin, mengatakan bahwa siasat Firly untuk menjegal Anies Baswedan dan monover Anies Baswedan begitu, dan inilah yang kemudian kesimpulan saya, siapapun orangnya kita dukung bersama-sama untuk kesejahteraan bersama, karena kita berada di naungan demokrasi. Terus kemudian kalau Pak Firly dan relawan-relawannya banyak untuk mendeklarasikan Firly, ya terserah begitu. Tapi yang saya lihat hari ini Firly tidak masuk survei sama sekali begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.